Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini melalui program DM from God, GPSI Pancaran Kasih Allah. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Bacaan kita hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 1, dan secara khusus saya akan ambil dari ayat ke-6 sampai ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Perikop Kisah Para Rasul ini secara umum berbicara tentang Tuhan Yesus yang menyiapkan murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Pada saat itu para murid masih berpikir bahwa kerajaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kerajaan di bumi pada saat ini. Namun Tuhan Yesus membalikkan semua pemahaman mereka. Para murid menginginkan waktu atau timeline, namun Tuhan Yesus memberikan panggilan. Para murid menginginkan jadwal, tapi Tuhan Yesus memberikan mereka misi. Ayat 6-8 yang secara khusus kita baca pada pagi hari ini menjadi sentral. Pada ayat 6, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Dengan kata lain, para murid menginginkan satu rencana atau planning. Mereka menginginkan waktu atau timeline. Mungkin seringkali kita juga seperti para murid ini ya, Bapak Ibu ya. Kita meminta Tuhan untuk menunjukkan waktu. Kita minta Tuhan untuk menunjukkan kapan, show us the map, sebelum kita mulai melangkah. Di ayat 7, Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Pada dasarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa itu bukan urusanmu. Bapa yang tahu kapan waktunya, bukan para murid. Jadi Tuhan Yesus tidak memberikan mereka jadwal atau timeline, ia memberikan mereka misi. Di sini kita belajar Bapak Ibu untuk berhenti mencoba mengontrol hal di mana hanya Tuhan yang tahu. Ayat 8 merupakan ayat kunci. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kuasa itu bukan berarti sensasi atau pujian palsu. Bukan orang-orang yang memamerkan karunia rohani. Bukan pula penampilan agar orang lain mengira bahwa seseorang itu sangat suci atau bijaksana. Kuasa yang dimaksud di sini adalah untuk bersaksi atau witnessing, menyampaikan Injil, preaching the gospel, dan membawa orang kepada Kristus, pointing people to Jesus. Saat Roh Kudus dicurahkan kepada kita, saat itulah hidup kita adalah tentang menyampaikan apa yang sudah Kristus buat bagi kita. Ia sudah mati bagi kita, ia mengalahkan maut, dan ia bangkit untuk menebus hidup kita. Jadi ayat ini bukan berbicara tentang bagaimana kita menatap langit dan mengira-ngira kapan waktunya. Namun tentang Tuhan Yesus yang berkata, "Kamu tidak perlu tahu kapan waktunya, yang kamu perlukan adalah Roh Kudus, dan pergi kepada dunia untuk bercerita tentang Kristus." Menjadi saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, berarti kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Bahkan ke tempat-tempat yang mungkin tidak pernah kita bayangkan kita akan ada di sana. Di keluarga kita, di tempat kerja,
di sekolah, di kampus, bahkan mungkin di pinggir jalan, dimanapun. Kalau mungkin kita belum berani berkata-kata, atau mungkin kita belum tahu apa yang harus disampaikan, kita berdoa kepada Yesus. Kita perlu menggali lebih dalam lagi firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apa yang perlu kita sampaikan. Roh Kudus yang akan memberikan kuasa, memberikan keberanian, memberikan hikmat bagi kita untuk kita memberitakan Injil. Di tempat kerja kita mungkin kita tidak langsung berbicara tentang Kristus kepada rekan kerja kita. Tetapi kita bisa menawarkan doa kepada rekan kerja kita yang mungkin sedang dalam masalah. Bolehkah saya berdoa buat kamu? Atau mungkin kita bisa menyampaikan kata-kata yang menguatkan rekan kerja kita. Jangan khawatir, Tuhan pasti menolong kamu. Untuk anak-anak pemuda atau teruna, saat di sekolah atau di kampus, di saat mungkin kita ada kegiatan olahraga atau pertandingan olahraga, mungkin kita bisa mengajak tim kita untuk berdoa sebelum kita bertanding. Di rumah kita, saat mungkin asisten rumah tangga kita sedang sakit, kita bisa mengajak mereka berdoa. Sangat banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang benar. Kiranya renungan singkat hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau yang menolong kami, Roh Kudus. Engkau yang memberikan hikmat bagi kami. Engkau yang memberikan keberanian bagi kami. Untuk kami boleh membuka mulut kami. Untuk kami boleh berbicara, berkata-kata sesuai dengan pimpinan-Mu, Roh Kudus. Apa yang harus kami perkatakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan. Untuk kami boleh menyatakan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat. Kami boleh lebih dalam lagi menggali firman-Mu Bapa. Kami boleh lebih taat lagi belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan itu boleh menghasilkan buah-buah yang indah yang berkenan di hadapan-Mu. Dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus terus pimpin kami. Roh Kudus yang memampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih.